selamat datang di podcast kami dari kelompok Fun and Young. Hai teman-teman, apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Jadi kali ini kita bakal ngobrol tentang film Better Day, sebuah film yang kita tonton sambil nimbulin rasa emosi. Penasaran kenapa? Yuk kita bahas sama-sama. 如果可以的话，保护世界。没点上课了。高考完，你就变成大人了，但是从来没有一节课教过我们如何变成大人。 Nah, dari film tersebut, apa sih perasaan kalian setelah selesai nonton film Better Days? Dari siapa? Siapa aja, dari sana sih ada. Aku juga perkenalan ya namanya siapa? Oh iya, Kita perkenalan dulu ya. ayo. Dari itu dulu, dari Ya. hostnya. Hai, aku Naila Cahaya Ramadhani. Di sini aku sebagai host. Dan halo, aku Gadis Oleh Rahmawati, di sini aku sebagai tamu. Dan Tamat ya? aku Elsa Nabila Rahman sebagai tamu juga. Luciana Durahayu sebagai tamu ketiga. Oke, jadi aku ingin tanya nih, apa sih perasaannya kalian setelah selesai nonton film Better Days? Dari Kak Lucy deh, dari Lucy. Ya, seperti yang disebutkan tadi awal-awal emosi ya. Kenapa kok emosi? Ya, karena awalnya mungkin rencana itu sudah mulus sekali ya. Rencana sudah mulus, tiba-tiba Pak Pol datang dan mengelabui kita semua. Semuanya. Merusak Ngebelin semuanya. nggak sih? Iya. Sampai dendam. Kayak bukan jatuh ke dendam deh, dia sakit hati sampai menangis kayaknya. Emosinya ke bawah menangis dia. Yang paling kenceng. Soalnya feel-nya sudah dapet gitu, kayak abis seneng tiba-tiba udah. Jadi seakan-akan si cewek itu percuma juga ngelakuin ujian. Padahal Kasihan. nilainya itu sebagus ya. Cenian. Ya mungkin memang itu udah jalannya, jadi ya gimana lagi. Apalagi kan dia udah effort bersepakat dengan sosok berandal yang bernama yang bernama Spesial. Setelah perasaan yang kalian rasakan, apa sih pendapat kalian tentang film Better Days? Dari Gadis. Menurutku sih bagus ya, cuma banyak plot yang tidak tersangka-sangka. Banyak plot twist. Iya, banyak plot twist banget gitu sih. Awalnya suka yang darinya sudah tertata rapi nih plotnya. Tiba-tiba Ada hampir sosok pengganggu akhir ya. ya sosok pengganggu itu datang muncul dan merusak segalanya. Membantunya dimusnahkan aja sebenarnya. Harusnya Padahal sih ya. Padahal first impression kepada Pak Pol itu bagus ya. Bagus. Ternyata dia ganteng. Ganteng banget ternyata. Emang dari situ kita bisa ngambil nggak semua orang baik itu bakal baik Ya, selamanya ya. pasti ada sisi jeleknya. Karena nggak ada yang sempurna guys. Benar. Kayaknya kalau yang sempurna sudah deh. Itu hanya demi Cintaku dan dia aja nggak sempurna. Astagfirullahaladzim. Padahal itu kayak kan ikut UTBK, ujian belajar, ujung-ujungnya Jadi Napi. ya napi. Ya itu mungkin dari dia perasaannya dia nggak bisa ngelawan perasaannya. Dia terlalu buta cinta. iya juga sih. Soalnya mungkin kalau dia masuk universitas terus apa Beisan Iya, Beisan jadi- itu Bei itu ada di penjara, dia kayak berat terus kayak Nah. aduh aku hidupnya enak, Bei di sana. Iya, bela-belain Pas- dia. Pas dia udah jadi napi, hidup bahagia juga dia. Ya kan sudah ditakdirin. Bareng Namanya gitu. juga skenario bareng kesayangan. Tapi ini endingnya kurang bang, bukan kurang sih. Soalnya kayak kenapa nggak menikah gitu. Oh, ekspektasi dia ketinggian. Tapi jujur aku juga mikir gitu. Oh, iya. Tapi kan Soalnya dari tuh- gendernya kan udah beda guys. Iya sih. Iya, Tapi kan kebahagiaan kan nggak ada yang tahu. Kayaknya garisnya terbiasa genre yang mengecewakan. Benar, Iya, benar. biasa. Sad ending terus ya. Suka nonton yang kayak gitu ya guys.
Gak yang pembunuhan kan? Suka juga. Pembunuhan Semoga emosi dia tidak menjadi psikopat ya. Aman-aman. membunuh ekspektasi dia. Sangat. Wow. Nah, kalau menurutku happy sih karena ujung-ujungnya mereka bisa apa ya menggapai Bersatu cita-cita lagi. masing-masing. Iya Ya, betul. ya. Meskipun nggak ada tanda-tanda bersama lagi. Ya menikah atau enggak Karena tahu ya udah tuh endingnya kita gak ada, masih belum nonton season 2, entah ada atau tidak. Iya. Kita tidak tahu. Kayaknya nggak ada sih ya. Sebenarnya tidak ada, gak apa-apa lah tergantung. Kalau yang bikin lega sih itu Chen-Yan bisa jadi guru. Iya, jadi guru bahasa Inggris. Oh tapi happy gak sih Iya, endingnya? happy. Enggak makan aku. Yang kayak jalan happy. bareng sama muridnya itu gak sih ya? Iya, dan Sebenarnya endingnya Iya, tuh balik ke Indonesia pertama itu. mereka itu sih. Iya. Karena ini alurnya ini maju mundur. Jadi Iya, awalnya maju belakang. terus mundur lagi pas Chen-Yan masih sekolah terus Heeh, maju. bener-bener. Hari itu Iya. kayaknya itu menceritakan masa lalunya deh, yang dialami Iya. ke murid-muridnya. Iya bener. Soalnya ada salah satu muridnya itu kan, Iya, ya, yang kayaknya ngalamin sepertinya kayak juga dia gitu. perundungan juga. Ya untungnya kan saat sebelum Chen-Yan jadi target bullying, yang temannya jadi target bullying, dia kan diem aja gitu, Iya, nggak bantu iya. temennya. Terus jadi temannya bunuh diri. Mungkin dia belajar dari kesalahan itu pas jadi guru, lihat ada muridnya terbully, dia membantu untuk mendekati. Jadi setelah kalian nonton selama 2 jam lebih itu, apa sih pembelajaran yang bisa kalian ambil dari film itu? Apa kak bisa? Kan dari tema utamanya itu ya bullying itu ya. Terus yang di akhir video bilang kalau bullyingnya antara remaja itu pasti wadah utamanya itu dari sekolahnya itu yang menangani gitu kan ya. Jadi mungkin bisa Indonesia ini bisa belajar dari film itu, dari bagaimana pemerintah Cina mengendalikan pembulian seperti itu menanganinya menurutku bagus. Cuma memang kita kan sayang sama Chen-Yan dan Bei ya, jadi kita rada emosi sama Pak Polnya, walau Pak Polnya itu sebenarnya benar secara hukum. Tapi kalau ke Chen-Yan itu rasanya tidak adil gitu ya memang. Benar, nggak adilnya karena dia juga menjadi korban. Iya, iya. Betul. Dia menjadi korban, lalu si yang mengorbankan dia tuh jadi korban juga. Menurutku sebagai anak-anak gitu ya, kalau sebagai korban bullying terus melawan itu tidak ada salahnya ya. Kan itu kan kayak melindungi gitu. Iya, pembelaan sebenarnya. diri. Pembelaan diri. Kalau Tapi- kita kan nggak bakal sampai membunuh gitu kan ya. tapi terkadang balasan tuh kayak lewat batas sampai kayak membunuh tadi. Iya. Karena mungkin karena pembuli ini gak akan merasa kalau apa yang mereka berbuat tuh bisa jadi orang tuh bisa jadi mati, tapi mereka kadang nggak sadar. Karena mereka melakukan kesukaannya mereka. Enjoy gitu mereka. Iya, Apalagi karena- Waila ini tipe-tipe yang itu gak sih yang kalau menang lomba atau di peringkat itu bayar. Iya bener, Iya, curang dia kan? punya Iya, uang. iya. Soalnya sendiri punya kuasa anggapannya. Iya. Terus memang orang-orang seperti Waila ini yang sering kita temui yang baik di depan, ternyata mereka itu ada targetnya sendiri. Nah itu tinggal bagaimana kita, teman-teman sekitarnya pembuli itu menangani dan membantu korban, dan juga bagaimana guru, pemerintah itu juga mengatasi ini. Juga kalau jam sekarang kayaknya udah jarang dah ya bullying, harusnya udah jarang sih. Kan kita harusnya sih. Seharusnya kita kan sejarah. udah punya ini sekarang ya. Iya. Ya, tapi kalau orang yang nggak dipakai ininya tetap sih. Tapi Apalagi untuk misal yang bully nih sama kayak si itu yang punya kuasa itu juga Susah bakal sih takut sih, kalau soalnya ancamannya itu nggak main-main. karena dia punya uang, dia punya kuasa. untungnya di film tadi tuh adil ya guys ya, pemerintahnya benar, itu nggak- adil nggak banget. melihat gini, soalnya Chen-Yan itu gak Chen-Yan. terlalu kaya juga. Waduh terlalu kaya. Emang Emang nggak kaya nggak sih ada. kalau itu. Miskin Emang miskin. Ibunya juga terlilit Sebenarnya utang. bukan miskin karena dia mungkin dari kelakuan ibunya jadi kayaknya kelihatan Iya. miskin gitu. Tapi seorang ibu pasti mengusahakan yang terbaik. Iya. Walau rada salah dikit. Itu pun dia lilit utang buat anaknya juga. Iya. Termasuk. Terkadang iya, terkadang enggak. Oke, setelah solusi apa sih pembelajaran yang didapat sama Elsa? Nah, setelah pembelajaran yang didapat polisi, apa sih pembelajaran yang didapat Elsa? Pembelajarannya sama, garis besarnya sama, yaitu kalau kita dibully kita sebisa mungkin ngelawan, atau enggak kita kan udah apa, misal kalau membuli ini pasti ada kayak jam-jam tertentu kan, kayak Iya, dia jam ada kos jam. atau saat
istirahat Iya. pulangnya. Nah, kita sebisa mungkin itu rekam. Iya sih, Pasti kalau ada, ya, ada, dibuat ada. bukti gitu. Iya, Bukti. kalau nggak Ada. bisa rekam gini mending pakai suara itu perekam Iya, suara. iya, benar. Kita taruh di tas itu. Atau enggak taruh di tempat-tempat tersembunyi lah atau saku. Ya di meja, di saku. Iya benar. Intinya pintar-pintar kita dalam menjaga diri aja. Benar, benar. Emang kejadian kayak gitu tuh nggak diantara sih, apalagi ada orang yang nggak suka dengan kita. Di depan baik, nggak tahu di belakang Busuk kayaknya. karena nggak semua orang suka sama kita. Iya benar. Kita nggak Dari bisa maksa juga 1001 sih. orang yang suka kita pasti ada yang Salah satunya yang nggak suka sama kita. Iya benar. Tapi banyak yang nggak suka. Oke, setelahnya apa sih pembelajaran yang dapat dari film tersebut bagi gadis? Menurutku sih ya sama sih ya, karena ini kan emang filmnya menceritakan perundungan, pembulian. Terus kita tuh harusnya lebih bisa menjaga diri dan bisa membela diri kalau ada pembulian atau perundungan itu, guys. Harus benar-benar bisa milih teman juga. Terus jangan apa ya, Enggak gitu deh. Asal berteman ya. jangan sembarangan gitu loh. Terkadang teman yang udah kita pilih pun kadang belum tentu baik juga. Betul, betul, betul. Emang cari teman itu sulit, apalagi kalau sudah berteman pasti terpengaruh. Kalau dari aku sih ya, bagi teman-teman yang sekarang menonton podcast ini, bila kalian ada teman yang dibully atau kalian sendiri, cepat-cepat dilaporkan, dicari bukti dulu, terus dilaporkan atau cerita dulu ke teman yang bisa kalian ya, yang bisa kalian percayai, kan seperti itu. Jangan diam saja ya, takutnya nanti tiba-tiba ada kabar tidak baik datang dari kalian atau teman kalian. Pokoknya cari bantuan dulu ke siapapun yang kalian percaya. Jadi sebisa Minimal mungkin, ya, minimal cerita dulu lah ke teman kalian yang Cerita dulu. kalau emang nggak ada teman yang percaya, kalian bisa mengandalkan sosmed. Ya karena tidak semua orang ini juga pemberani juga kan mau melawan. Jadi kalian cari bantu dulu gitu. Yang bisa Cerita. dipercaya, tapi nggak asal memilih seseorang gitu. Ya karena ada yang bisa itu kayak disalahgunakan gitu kan ya. Kita juga harus Bukan berani ditolong, speak up. ya bukan ditolong malah dijatuhkan, dijerumuskan malah salah. Kalau dari kita gitu aja ya sih guys ya, itu aja. Oke, baik. Jadi itu aja yang kita obrolin hari ini. Dan untuk teman-teman harus bisa jaga diri dari yang namanya pembulian. Jadi itu aja dari kami. Semoga hari kalian menyenangkan. Dadah. Sampai jumpa.